Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya baca di banyak sekali komentar, rupanya netizen ini sudah pesimis, tidak yakin Habib Umar Assegaf Lampung ini bisa mengalahkan atau mematahkan argumentasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, saya kira itu masuk akal, minimal kalau kita melihat dari latar belakang keilmuan atau pencapaiannya. Kiai Haji Imaduddin ini sudah menulis banyak sekali kitab. Artinya orang kalau sudah menulis kitab itu berarti sudah memutolaah atau membaca banyak kitab. Sementara Habib Umar Assegaf ini kita belum pernah melihat beliau memiliki karya tulis berupa kitab. Yang kedua, di jajaran MUI misalnya, Kiai Haji Imaduddin ini levelnya adalah ketua MUI di bidang fatwa level provinsi Banten. Artinya bukan orang kaleng-kaleng. Kalau sudah level ketua MUI di bidang fatwa, berarti memang kajiannya adalah baca kitab, membahas hukum, merumuskan hukum. Bahkan beliau ini juga petinggi dalam bahsul masail. Sementara Habib Umar ini di jajaran MUI mungkin tidak terdaftar, wallahu alam ya. Apakah mencapai level provinsi Lampung atau mungkin level kabupatennya atau mungkin tidak terdaftar. Tetapi ketika saya mendengar fast response atau respon yang sangat cepat dari Kiai Haji Imaduddin ini, saya menanggapi dua hal. Yang pertama adalah Kiai Haji Imaduddin ini sangat menghargai persyaratan atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang yang menantangnya berdebat. Kalau tidak ada tanggapan dalam 3 kali 24 jam, maka dinyatakan palsu. Untuk membuktikan bahwa tidak bisa dinyatakan palsu, maka Kiai Haji Imaduddin membuat respon yang sangat cepat, bahkan sangat antusias. Karena melihat sulitnya persyaratan, kemungkinan tidak bisa dicapai dalam waktu dekat, maka ditawarkanlah solusi alternatif, jalan tengahnya, yaitu lewat online saja. Atau kalau memang mau lama, artinya sabar untuk menunggu, maka harus ada pihak ketiga yang siap memfasilitasi sesuai dengan kriteria penempatan dan juga penyelenggaranya. Itu luar biasa. Di satu sisi Kiai Haji Imaduddin ini, dan ini bagian yang keduanya, berarti konsisten dengan ucapannya, siap berdebat dengan siapapun. Kalau bahasa siapapun, maka tidak mesti harus orang yang alim yang berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena beliau sendiri yang mengatakan siapapun. Atau kalau misalnya dipersempit, ulama manapun. Ya, kalau masalah ulama, kita juga mengatakan Habib Umar Assegaf ulama, ya apa salahnya, toh punya pesantren kan begitu. Artinya ahli ilmu lah. Walaupun tidak semua ahli ilmu itu mesti sama pencapaiannya. Kalau saya pribadi 50-50, satu sisi saya mungkin saja ini terjadi, mungkin saja tidak. Ada banyak juga orang yang mengkait-kaitkan tentang kapasitas Habib Umar ini dengan kenyataan bahwasanya pernah Habib Umar ini berdebat dengan Gus Arya lalu hengkang atau tidak menyelesaikan. Setelah saya simak, sebetulnya tidak bisa kita anggap itu sebagai takaran kapasitas dari Habib Umar ini. Karena kalau kamu simak perdebatan di situ tidak bicara ilmu, tapi bicara isu, masalah pelaporan kasus, masalah kenapa laporannya tidak ditanggapi dan sebagainya, masalah FPI dan sebagainya. Jadi nggak bicara ilmu, karena lawan debatnya Gus Arya. Jadi tidak bisa kita mengukur seseorang itu dengan serampangan, kecuali memang pernah ada bukti Habib Umar ini berdebat dengan kajian keilmuan, baca kitab lalu berantakan. Wallahu a'lam. Ada juga salah satu dari YouTuber yang mengatakan bahwa Habib Umar ini tidak mengerti ilmu alat dan sebagainya. Saya kira tidak boleh kita begitu, ya. Tidak boleh kita merendahkan orang. Itu kan membuat suasana tidak sehat. Itu bahasa saya itu main mercon namanya itu.
Supporter boleh, tapi jangan gaduh gitu. Kita boleh menyanyikan, meneriakkan yel-yel untuk memberikan semangat, tapi jangan main mercon, jangan main petasan, apalagi main gas air mata, karena itu akan mengganggu kondusivitas dari pertandingan. Kalau kita anggap ini sebuah pertandingan. Tetapi ada yang menarik di sini, bahwa Kiai Haji Imaduddin ini ternyata sangat humble, artinya tidak terlalu mempersulit keadaan. Siapapun yang mau berdiskusi lewat jalur apapun, online pun boleh. Artinya memang ingin secara substansial terjadi dialog, tidak mesti harus disepakati di tempatnya di mana, tidak harus begini begitu. Ya sebatas ngobrol-ngobrol pun mungkin sudah siap begitu. Saya berharap ada, nanti misalnya ini tidak jadi, atau jadi tapi tidak sesuai ekspektasi. Semoga nanti akan ada orang lain yang siap untuk berdialog dengan Kiai Haji Imaduddin. Walaupun mungkin genrenya tidak lagi sebagai sebuah debat, tapi sebatas mengkritisi penelitian Kiai Haji Imaduddin. Dan sepertinya memang layaknya itu bukan berdebat kalau dengan Kiai Haji Imaduddin, tetapi menguji teorinya Kiai Haji Imaduddin. Sehingga formatnya nanti Kiai Haji Imaduddin itu setelah mempresentasikan lalu sampai kepada kesimpulan, maka akan diprotes atau akan dijejali dengan berbagai pertanyaan. Lalu Kiai Haji Imaduddin akan memberikan jawaban, dan di situ mungkin akan ada saling bantah membantah. Nah, seperti itu formatnya. Berarti orang yang ingin menggugat teori Kiai Haji Imaduddin ini harus sudah memahami semua tulisan beliau, biar nanti nyambung. Jangan ujuk-ujuk ngotot-ngototan di satu pembahasan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu kajian yang utuh. Bahkan beliau sudah menanggapi tanggapan-tanggapan atau sanggahan-sanggahan dari yang lainnya. Kita berharap semoga ada kemajuan itu saja. Artinya ada kemajuan itu, ada dialog langsung, karena berbeda antara dialog via tulisan dengan dialog secara langsung. Kita membaca dengan menyimak itu tentu berbeda. Walaupun sebagian orang ada yang lebih nyaman mengasup atau mendapat asupan informasi ilmu itu lewat tulisan, ada juga yang lewat suara atau audio. Tambah-tambah ada lagi yang juga yang lebih suka kalau audio plus video, jadi melihat langsung orangnya. Semoga ini terjadi. Kita masih ada waktu 1 pekan lagi sampai hari Minggu. Ya, kalau masalah nomornya belum bisa dihubungi seperti yang diceritakan Gus Hanif, itu belum bisa dianggap sebagai Habib Umar ini tidak mau atau mau menggagalkan atau bagaimana. Kita tunggu saja. Sambil saya pribadi merencanakan akan mengkoordinasikan dengan orang-orang yang mungkin siap untuk berdiskusi dengan Kiai Haji Imaduddin, walaupun bahasanya bukan berdebat. Dan kalau misalnya saya yang mengajukan orangnya, berarti bukan saya moderatornya. Ya tidak perlu moderator lah, karena bukan sebuah debat. Cukup berdialog saja berdua, begitu saja ya. Allahumma hadina hadasabil.